Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 5 April tahun 2026 adalah Hari Raya Paskah Kebangkitan Tuhan. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 10 ayat 34a dilanjutkan dengan ayat 37 sampai 43. Sekali peristiwa, Allah menyuruh Petrus pergi ke rumah seorang perwira, Kornelius, di kota Kaisarea. Di situ Petrus berkata, "Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah pembaptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan roh dan dengan kuat kuasa. Yesus itulah yang berjalan keliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Kami adalah saksi dari segala sesuatu yang dibuat Yesus di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dia telah dibunuh dan digantung pada kayu salib. Tetapi Allah telah membangkitkan dia pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami sendiri yang telah makan dan minum bersama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Dan Yesus telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang hidup dan orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa siapa saja yang percaya kepadanya, dia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose bab 3 ayat 1 sampai 4. Saudara-saudara, kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Maka carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Kristuslah hidup kita.
Apabila Ia menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 20 ayat 1 sampai 9. Pada hari pertama pekan itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana Ia diletakkan." Lalu berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi, ia tidak masuk ke dalam. Kemudian tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi terlipat tersendiri di tempat yang lain. Sesudah itu, masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa Ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah makna Paskah pada zaman modern. Banyak orang Katolik hari ini merayakan Paskah di tengah hidup yang penuh tekanan, yakni tekanan pekerjaan yang tidak pasti, ekonomi yang menekan, relasi keluarga yang rapuh, bahkan kecemasan akan masa depan. Kita datang ke gereja dengan pakaian terbaik, tetapi hati sering masih dibebani luka, kekecewaan atau kelelahan rohani. Paskah bisa terasa hanya sebagai tradisi tahunan, yaitu misa meriah dengan liturgi Trihari Suci yang indah dan agung, telur Paskah, liburan, dan makan bersama. Namun pertanyaan pentingnya, apakah kebangkitan Kristus sungguh mengubah cara kita hidup Senin sampai Sabtu? Atau Paskah berhenti sebagai perayaan liturgi tanpa dampak yang nyata? Injil hari ini mengajak kita melihat
bahwa Paskah bukan sekedar peringatan, melainkan titik balik kehidupan. Bacaan Injil Minggu Paskah pada tahun ini menceritakan Maria Magdalena yang menemukan makam kosong pada pagi buta. Ia berlari kepada Petrus dan murid yang dikasihi Yesus. Mereka masuk dan melihat kain kafan terletak teratur. Injil menegaskan, ia melihat dan percaya. Namun ditambahkan pula, sebab mereka belum mengerti kitab suci, bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Kata penting di sini adalah melihat. Dalam teks Yunani digunakan beberapa kata berbeda. Pertama, blepe, melihat secara fisik. Kedua, theore, mengamati dengan lebih teliti. Ketiga, eiden, melihat sampai memahami. Murid yang dikasihinya mencapai tahap ketiga. Ia melihat tanda-tanda dan sampai pada iman. Jadi iman Paskah bukan iman buta, melainkan lahir dari pengalaman konkret. Istilah lain yang penting adalah bangkit atau anastasis. Ini bukan sekedar hidup kembali seperti Lazarus yang nanti mati lagi, melainkan memasuki kehidupan baru yang tidak dapat dihancurkan oleh kematian. Kebangkitan adalah kemenangan definitif atas dosa dan maut. Makam kosong sendiri bagi sementara orang bukan bukti langsung kebangkitan, namun tanda kain kafan yang terlipat rapi menunjukkan bahwa tubuh Yesus tidak dicuri atau dibawa tergesa-gesa. Tubuhnya tidak lagi terikat hukum kematian. Ia bangkit dalam kemuliaan. Saudara terkasih, menarik bahwa peristiwa terbesar dalam sejarah keselamatan justru terjadi dalam kesunyian pagi hari, bukan dalam kemegahan publik. Tidak ada saksi mata saat Yesus keluar dari kubur. Yang ada hanyalah tanda-tanda yang mengundang iman. Ini sangat relevan bagi zaman modern yang menuntut bukti instan dan spektakuler. Allah bekerja secara halus tetapi nyata. Paskah juga menegaskan bahwa penderitaan dan kematian bukan kata terakhir. Salib bukan kegagalan, melainkan jalan menuju kemuliaan. Tanpa Jumat Agung, tidak ada Minggu Paskah. Dengan demikian, kebangkitan memberi makna baru pada setiap penderitaan manusia. Bagi kita pada zaman modern ini, Paskah mengajak kita menjadi manusia harapan, bukan manusia pesimis. Di tengah berita buruk, konflik, dan ketidakpastian, orang Kristiani dipanggil membawa optimisme yang realistis, yaitu kejahatan tidak menang selamanya. Paskah berarti berani memulai hidup baru. Kebangkitan Kristus menantang kita bangkit dari dosa yang berulang. Kebiasaan marah, gosip, kecanduan digital, ketidakjujuran kecil,
atau sikap cuek terhadap keluarga. Mulailah konkret, minta maaf duluan, batasi penggunaan gawai demi komunikasi yang baik dengan keluarga dan sesama. Bangun kebiasaan doa singkat setiap hari. Paskah memanggil kita menjadi saksi, bukan hanya penonton. Kita bisa menjadi tanda kebangkitan melalui tindakan sederhana, yaitu mengunjungi orang sakit, membantu tetangga yang kesulitan, memberi waktu berkualitas bagi anak, atau bekerja dengan integritas. Paskah mengajarkan bahwa Tuhan sering bekerja dalam makam kosong hidup kita saat rencana gagal, relasi berakhir, atau mimpi hancur. Justru di sana kehidupan baru bisa lahir. Saudara-saudariku terkasih, Kristus tidak hanya bangkit 2000 tahun lalu. Ia ingin membangkitkan kita hari ini dari ketakutan menuju keberanian, dari putus asa menuju pengharapan, dari hidup biasa menuju hidup yang memancarkan kasih. Itulah makna Paskah sejati di zaman modern. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.